halaman 53. Wal aq'adus sittatul mutaqaddimatu intawqaha amdan aw sahwa sajada nadban lisahwi. Wal aq'adu lan utawi sunnah ab'ad asitatu yang enam, al mutaqaddimatu yang sudah dahulu dibahas, wa misluha dan itu sebangsanya sitah, asabiku yang ketujuh, al mutaqaddimu yang dahulu. Jadi sunnah ab'ad yang enam, intarokaha iku intarokaha lamun ninggal akan dia si wong ab'ad, intarokaha lamun meninggalkan dia si orang terhadap ab'ad, autaroka atau meninggalkan wahidan satu minha dari sunnah ab'ad, amdan dengan sengaja awsahwa atau lupa, sajada maka sujud dia seorang nadban dalam keadaan sunnah lisahwi untuk lupa. Jadi kalau orang meninggalkan salah satu sunnah ab'ad sengaja ataupun lupa, maka disunahkan sujud sahwi. Sunnah ab'ad yang 7 ya, sudah kita bahas. Apa dasar hukumnya? Li'anahu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu koma berdiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min rakaataini dari 2 rakaat, minal zuhri dari sholat zuhur, wala yajlis dan tidak duduk Nabi Muhammad. Suma sajada maka lalu sujud Nabi fi akhiri sholati di akhir sholat, sajadaini dengan 2 kali sujud, qabla salami sebelum salam. Kalau zuhur pun 4 rakaat ya, harusnya ketika dapat 2 rakaat tahiyat awal, ini Nabi kan udah 2 rakaat malah berdiri. Nah maka sebelum salam Nabi sujud sahwi 2 kali gitu. Nah berdasarkan kejadian yang terjadi terhadap Nabi Muhammad SAW ya, maka orang yang meninggalkan sunnah ab'ad yaitu di antara duduk dalam tahiyat, maka disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali sujud, sama seperti sujud sholat ya, adanya setelah tahiyat sebelum salam. Wa kisah dan disamakan ala hadza terhadap ini kaul Nabi opo bakil abadi sisanya sunnah abad. Wa hadzal hukmu dan ini hukum mana? Sujud sahwi 2 rakaat ketika meninggalkan sunnah abad jari itu yang berlaku bil imami dalam imam, wal munfaridi dan orang sholat sendirian. Jadi imam dan sujud sahwi, sholat sendirian sujud sahwi.
Gimana kalau yang lupanya makmum? Amal makmumu adapun makmum iku pasaruhu maka lupanya makmum hala kudwatihi ketika bermakmumnya ya si makmum yang niruhu itu menanggung terhadap makmum opo imamu imamnya makmum. Kalau yang lupa makmum maka lupanya itu ditanggung oleh imam. Jadi si makmum gak usah sujud sahwi gitu. Jadi imamnya memang gak lupa, yang lupa makmum, maka makmum tidak usah sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh si imam gitu. Goero isi selain hadas. Nah, kalau kentut mah nggak bisa ditanggung imam lah, ya. Masa makmum kentut, imam yang wudhu, imam yang berhenti dari sholatnya, gitu kan? Kama anasahwahu seperti sesungguhnya lupanya imam, yalhaku itu bertemu sahu al-makmumah terhadap makmum, seperti halnya lupanya imam itu berdampak kepada makmum. Artinya ketika imam lupa sunnah ahad maka si makmum sujud sahwi, maka imam sujud sahwi. Ketika imam sujud sahwi maka makmum harus ikut sujud sahwi. Padahal yang lupa siapa? Imam. Wa sujudu sahwi lan utawi sujud sahwi iku sajadatani dua kali sujud. Kasujud di sholati seperti sujud sholat. Yasjuduhuma yang sujud ya si orang terhadap sajadatani pada tasabudihi setelah tahiyatnya si orang wa qabla salamnya dan sebelum salamnya si orang. Sujud sahwi itu dua kali sujud seperti sujud sholat ya. Yang waktunya tempatnya setelah tahiyat sebelum salam. Bacaannya apa? Subhanallah la ya'lamu wa la yasmu 3 kali. Subhanallah la ya'lamu wa la yasmu. Subhanallah la ya'lamu wa la yasmu. Nah sekarang kalau lupa sunnah ahad tapi nggak sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Fa'intaroka maka jikalau meninggalkan ya si orang sujud sahwi pada sujud sahwi para syai'an maka tidak ada sesuatu alaihi terhadap si orang wa madodat berlangsung opo sholatuhu sholatnya ya si orang ala si hati dalam keadaan sah. Kalau ketika seseorang lupa sunnah ahad lalu dia pun tidak sujud sahwi, sah sholatnya tetap sah, tetap sah. Waya butuh dan habis opo sujud sahwi, sujud sahwi bisalami dengan sebab baca salam, amdan dengan sengaja, wakaza dan begitu juga habis sujud sahwi sahwan dengan lupa, bisa titulil fasih dengan syarat lama bisa. Nah sujud sahwi ini pun habis waktunya ketika keburu salam. Sebelum sujud sahwi udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah udah nggak ada sujud sahwi. Kalau sengaja ya
sengaja salah. Kalau lupa asalkan belum lama itu masih boleh sujud sahwi. Gitu. Selesai sunnah apa, kita memasuki sunnah hayat. Kalau sunnah hayat itu sunnah yang apabila lupa tidak disunahkan sujud sahwi. Sunnah hayat adalah maklaisa ba'dun yujbaru disujud, yaitu perbuatan yang disunahkan di dalam sholat dan apabila lupa tidak disunahkan sujud sahwi. Itu sunnah hayat. Wal hayatu lan utawi sunnah hayat iku la yasjudu ora sujud sahwi ya si orang laha karena sunnah hayat. Iza tarokaha apabila meninggalkan ya si orang ing hayat li adami wurudi sujud sahwi biha, li adami wurudi sujud sahwi karena tidak datangnya sujud sahwi biha di dalam sunnah hayat. Karena sunnah hayat ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW sujud sahwi ketika lupa. Mana yang termasuk sunnah hayat? Wahia lahu tawi hayat iku al hayatu tegese sunnah hayat kasiratun itu banyak, enggak kehitung, bahasanya banyak. Mana minha itu sebagian daripada sunnah hayat raful yadaini mengangkat dua tangan, mengangkat dua tangan, itu sunnah hayat. Idam tidak takbiratul ihrami ketika mulai takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita baca a, tangan angkat a. Ini mulut bilang a, tangan angkat Allah. Gimana posisi kedua tangannya? Ai hazwa makibe. Jadi rokul yadai di sini adalah ai al-kafai, dua telapak tangan, ya. Jadi mengangkat dua telapak tangan, bukan tangan. Karena kalau tangan dari sini ke sini, tangan, angkat tangan bagaimana? Makanya ada orang yang angkat tangan begini, Allah, apa tuh? Allah, nah itu ya, Allah, dia. Nah, kita lihat tangannya tuh, kaumu rokul yadai ayat al-kafai, ya. Halaman 55 tuh, keempat dari atas, kaumu rokul yadai ayat al-kafai, dua telapak tangan. Ini yang diangkat ini. Nah, ketika angkat tangan, jari-jarinya gimana? Wa yusanu tabrikul asobi, disunahkan jari-jarinya renggang, ya. Wa qaumu wasatun ila kiblat, renggang dan mengarah ke kiblat. Wa imalatu atrobil asobi jihad kiblat, dan ujung jari agak condong ke kiblat, jadi ini. Jangan terlalu gini, ya, tapi gini, Allah itu, Allah, ya. Jadi ininya ke kiblat ujungnya. Mengangkat dua telapak tangan ketika mulai takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, hazwa mangkibai, sejajar dengan dua punduk. Hazwa bizali mujamatin, dengan zal yang titik satu,
muqabilan mangkibeh, yang sejajar dengan dua pundak. Mangkibeh ini tasniyatu mangkabin, tasniyahnya lapan mangkab. Mangkab satu pundak, mangkabah ini dua pundak. Apa itu mangkab? Bahwa lamun utawi mangkab iku majma'u azmil arudi wal katsbi. Majma'u azmil arudi tempat kumpulnya tulang berbeda, tulang ini apa namanya? Ini adu namanya. Ini pergelangan tangan, ya, adu berbeda. Wal kabi dan walikat, ini walikat, ya. Jadi persambungan tulang antara adun sama walikat namanya apa? Punduk, ya. Maksudnya apa? Sejajar dua telapak tangan dengan pundak, bi'antu hazia dengan gambaran sejajar opo atroku asobihi, ujung jari-jarinya ya si orang, akla uzunai, pada atas kedua kupingnya, wa ibhamahu, dan dua ibu jarinya, sahmatai uzunai, pada dua gaji, dua kuping. Mana dua gaji ini nih, ya, yang biasa dipakai anting. Terus warohatahu, dan dua telapak tangannya mangkibeh, sejajar dengan pundak. Maksudnya rohata bukan dalamannya tapi punggungnya, punggungnya. Jadi kaumu warohatahu ayat zohrohuma, punggungnya. Jadi yang dimaksud hadwa makibe adalah ujung jari sejajar dengan atas kuping. Nah, ibu jari sejajar dengan ini, dengan sahmate, punggung dua telapak tangan sejajar dengan pundak. Jadi gimana? Gini, Allah, ya. Ya, Allah. Nah, yang sejajar bukan ini, bukan, tapi ini. Kalau ini sejajar jadi begini, wah, gitu kan? Ada yang begitu ya? Allah, gak enak tuh, begitu tuh gak enak, ya. Gak enak begitu, Allah, begitu, gak enak. Jadi dalam ibadah itu dicari yang nyaman sesuai dengan urutan anggota tubuh, susunan anggota tubuh. Seperti kaki, nah posisi kaki ini sejengkal jaraknya, ya. Kalau ngejengkal gak enak. Nah, gitu. Jadi yang disebut sejajar dengan pundak bukan dari depan, bukan begini. Ini bukan kita yang ngomong, Imam Nawawi. Nah, ya kan? So, siapa yang melawan Imam Nawawi? Bukan begini, tapi, kenapa begini? Karena memang jajaran sholat itu bukan seperti upacara bendera, tentang kamera ini, bukan, tapi dari tinggi. Makanya bahasa samu suku pak, luruskan jajaranmu.
Jadi menurut Imam Nawawi pengertian sejajar dengan bab itu adalah Allah ini ya. Lihat dari samping sejajar itu, sejajarnya dari samping, lihatnya dari samping, karena jajaran sholat mah ke samping ya, paham ya? Terus wa min hadza sebagian daripada sunnah syariat wa kuryuna menyimpan tangan yang kanan ala yusra atas tangan yang kiri mutahayyirun dalam keadaan milih-milih baina pasti asobi ilyumna di antara di antara membeberkan jari-jari tangan binas di ardil mafsoli di lebarnya sendi wabaina nasihat dan di antara apa renggangnya asobi pisau bisa di tengah-tengah pigelangan. Selanjutnya yang termasuk sunnah syariat, ya tadi kan kita udah angkat tangan ya Allah. Nah ini posisi kedua tangan gimana? Nah, mengangkat kedua tangan, ya, udah, nyimpennya tangan kanan di atas tangan kiri. Ini boleh dua, boleh milih, boleh begini, apa itu? Fikurdil maksol di sendi, di lebarnya sendi, ya, gini, ya, gini, apa? Gini, pasti gini. Atau digelar gini di tengah pigelangan, boleh gini, tapi gini. Jadi boleh begini, boleh begini. Kalau perutnya gendut, nggak bisa begini. Ya, ininya tekan. Kalau dulu, bisa. Kenapa di sini? Nah, itu ini sunnah. Ada aturannya. Terus sudah begitu, posisi kedua tangan di mana? Watah tak sodrihi di bawah dadanya orang, wafoko suratihi dan di atas pusarnya ya si orang. Disimpannya ini dua tangan di bawah dada, di atas pusar. Ini sesuai dan ini nyaman begitu, sesuai dengan apa keadaan badan, apa bahasanya ya, keadaan badan. Jadi dari sini ke sini kan kalau limpah sedikit udah gak enak, udah gak enak ya. Udah gak enak, walaupun begini boleh, cuma yang abdul ya, yang pas dengan sunnah syariat di bawah dada, di atas pusat, sesuai ya, ininya nggak keluar dari posisi. Nah ini satu ya kan, dua, tiga, karena ini sunnah syariat. Lalu selanjutnya wa minha dan sebagian daripada sunnah syariat nazuhu melihatnya si orang ila mau diisujudihi ke tempat sujudnya ya si orang bijami isolatihi di seluruh sholatnya ya si orang ila bitasawudi terkecuali dalam tahiyat fa'inna sunnata maka sesungguhnya sunnahnya ala yujawiza itu tidak boleh melewati basoruhu penglihatannya ya si orang isyarotahu pada telunjuknya
Selanjutnya termasuk sunnah hayat adalah pandangan mata kita ke tempat sujud selama sholat, terkecuali ketika tahiyat, maka itu melihat ke telunjuk. Jadi selama sholat mata kita disunahkan ke tempat sujud. Allahu Akbar, ke tempat sujud ke sana. Begitu waktu apa? Tahiyat, at-tahiyatul, begitu tahiyat mata kita di sini. Illallah. Nah, begitu ilallah ini diangkat. Gitu. Jadi posisi ini, ya, terus set. Bukan qobla atau hindah, bukan sebelum nempel atau ketika nempel, tapi sesudah nempel, sesudah begini, set, baru, nah, ya, baru, nah, gitu. Ketika illallah angkat illallah, gitu, ya. Kalau teman kita ada yang langsung ini ya, isyarat ilahnya di mana? Enggak ada, ya. Jadi tiada aku bersaksi dan aku meyakinkan dengan seyakin-yakinnya sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Tuh, Allah. Jadi diangkat telunjuknya, isyarat bahwa Allah. Nah, ini mah begitu nempel dan unjuk, ya. Wa min hadza, sebagian daripada sunnah hayat doaul iftitahi, itu doa iftitah sirron, dibaca pelan, ba'da taharumi, setelah takbiratul ihram, wa aqsaruhu, dan yang paling ringkas doa iftitah adalah Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Dapat sunat dapat segitu doang, paling ringkas itu Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Masih ada satu lagi. Kita lihat. Langsung namai, terus mulai ngaos tangan berat. Wa akmalu, dan yang paling sempurna minhu, dari doa iftitah adalah nahu wajhatu wajhi, wajhatu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wajahku, aku menghadapkan, wajhi, pada segenap tubuhku. Jadi wajhi ini bukan hanya wajah, tetapi apa? Ai akbaltu bizati. Ada syaratnya. Ai akbaltu tegasnya menghadapkan saya bizati, dengan segenap jiwaku, zatku. Lillahi, terhadap Allah, atau yang telah menciptakan Allah, as-samawati, terhadap langit, wal arda, dan bumi. Hanifan, dalam keadaan cenderung condong dari agama selain Islam. Jadi hanifan teh ae ma'ilan angkulil adiyan ila dinil Islam, itu hanif.
Jadi berpaling dari seluruh agama selain Islam menuju ke Islam. Musliman dalam keadaan muslim. Wa ma'ana dan tidak ada saya minal musyrikin, itu orang-orang yang menyekutukan. Nah ini lafaz wa ma'ana minal musyrikin, wa ma'ana minal musyrikin ini adalah penguat dari muslimah. Kami ini sebagai muslim, maksudnya apa? Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, itu untuk Allah, Rabbil alamina, yang mengatur seluruh alam, yang merajai seluruh alam. La syarika, tidak ada sekutu, tidak ada teman lahu kepada Allah. Wa bidzalika, dan karena itulah, itu apa? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, umirtu, aku diperintah. Gitu. Ini bentuk pengakuan bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, maka konsekuensinya apa? Harus kamu diperintah. Gitu. Ya. Mau diperintah sholat, mau diperintah puasa, mau diperintah zakat, mau diperintah haji, mau. Wa ana, dan saya minal muslimin, itu termasuk orang muslim. Boleh nggak diganti begini? Wa ana awalul muslimin. Nah, ini kalau diganti dengan wa ana awalul muslimin, panjang urusannya. Kembali ke tujuan. Kalau dia membaca wa ana awalul muslimin, tujuannya hanyalah baca Quran saja, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya maknanya, maka dia termasuk kufur. Wa ana awalul muslimin, aku adalah orang yang pertama muslim. Berarti selain dia belum muslim, karena aku yang pertama muslim. Abu Bakar belum muslim, Umar belum muslim, ya gitu. Nah, makanya kalau memang diganti dengan wa ana awalul muslimin, tujuannya hanya baca Quran, bukan tujuannya maknanya, gitu. Lihat tengahnya ya. Au wa ana awal muslimin. Kalau minal muslimin ada au wa ana awal muslimin, boleh diganti dengan wa ana awal muslimin. Lakin ya situ al qiraah, tapi tujuannya hanya qiraah, baca Quran saja. Au yahriku, atau memutlakan. Tetapi kalau begini, fa'in qasoda, maka jika bertujuan ya si orang makna terhadap arti ana awal muslimin, kafaro, maka kufur orang tersebut. Wal iyadzubillah. Berlindung kepada Allah. Lima yalzam min takfiri man qabla. Kenapa kufur? Karena ketika tujuannya, maknanya bahwa aku pertama kali muslim, di situ ada makna otomatis apa? Minta firman qoblahu. Nah, minta firman mengkafirkan orang qoblahu sebelum dia, sementara kita hidup di tahun 2022. Imam Syafi'i belum muslim, para sahabat belum muslim, gitu. Ya gitu. Makanya tujuannya qiraat, baca Quran deh. Nah, supaya tidak rancu begini, sudah nggak usah diganti, udah cukup yang tadi apa? Wa ana minal muslimin. Makanya ya,
praktek sholat yang kita lakukan dari kecil sampai sekarang, yang diajarkan oleh guru-guru kita itu sudah benar, nggak usah diganti-ganti, ya. Mending-mending nggak gantinya benar. Kayak mobil itu punya standar pabriknya, udah jangan diganti-ganti. Ini mah peleknya diganti, bannya acak-acakan, tuh, ya. Jadi yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama itu sudah benar, ya, sudah benar. Terus, wa ma'na utawi kaul zakawahu yang telah menyebutkan terhadap ma soko al musotipu ajengan musonib min anas sunata tahsulu bi Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro sohibun itu sahih. Jadi tadi di atas ajengan musonib menyatakan bahwa paling ringkas doa kita adalah apa? Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wasubhanallahi bukratan wa asila, sampai situ sahih, itu sahih, benar. Benarnya dari mana? Pakon kola maka suku telah berkata Sopo Nawawi, Imam Nawawi Bisarhil Muhadzab dalam salah kitab Al-Muhadzab pada zikrihi setelah menyebutkannya Imam Nawawi wajahtu wajhi pada lapan wajahtu wajhi. Nah ini kata Imam Nawawi begini, Qadwa roda sungguh telah datang opo ahadisu hadis-hadis sohihatun yang sohih bi azkarin ukhra, bi azkarin dengan zikir-zikir ukhra yang lain, tahsulu yang hasil opo as-sunnatu, sunnah apa? Sunnah baca doa itu tadi bikuli wahidin dengan setiap satu persatu minha dari azkar. Jadi berbicara doa kita itu banyak, nah, yang mana saja dapat sunnah. Wa ingkana walaupun ada opoma bacaan doa kita zakarna yang telah kami sebutkan abdullah itu lebih utama. Walaupun memang di antara doa-doa kita yang banyak itu yang utama yang disebutkan tadi apa? Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila, ini wajah wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Walaupun itu yang paling utama, tapi ketika baca yang lain tetap dapat sunnah doa kita. Minha sebagian daripada azkar ukhra yang termuat di dalam beberapa hadis adalah Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Makanya ketika musannif menyebutkan tadi di atas bahwa paling ringkas jadwal kita adalah ini Allahu akbar, itu sahih, benar. Karena hadisnya ada gitu. Kosa wa minha, dan sebagian daripada sunnah hayat wa yuzalika, selain itu semua minas sunanil maskurati, dari sunnah-sunnah yang masyhur. Mana di antaranya selain itu? Nahu ta'awuzi, seperti membaca ta'awuz, siron dibacanya pelan,
Bikuli rokaatin dalam setiap rokaat, qabla qiraati sebelum baca Fatihah. Sunnah baca terus. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa qauli amin dan membaca amin akibal Fatihati setelah baca Fatihah. Ini sunnah hayat ya. Setelah baca Fatihah disunahkan baca amin. Ini termasuk sunnah hayat. Nah ini lihat qauluhu wa qaul amin. Ada huwa ismu fi'lin bi mana istajib. Nah, amin ini kedudukannya atau namanya isi fi'il. Jadi kata berita tapi isinya pekerjaan gitu. Apa artinya amin istajib? Ya Allah, ijabahlah doaku. Amin, amin. Mabniun alal fatih dimabnikan patah aminah. Aminah. Cuman karena berhenti ya, fatih dimati amin. Bahkan begini, wa min agrobi makila innahu ismun min asma'il ta'ala. Nah, wa min agrobi paling aneh, paling asing perkataan, pendapat yang mengatakan bahwa amin ini ismun min asma'il ta'ala, merupakan asma Allah. Nah, ini baru dengar nih, gitu. Baru dengar. Agro apa agro? Agro itu apa? Baru dengar. Asing, aneh. Masa biasanya motor tuh jalan depannya belakang, nah itu agro. Nah, begitu. Jadi hal yang paling aneh ada yang mengatakan bahwa apa? Amin ini salah satu nama Allah. Ini baru dengar, gitu kan? Bahkan wafi tahzib Nawawi, kitab tahzibnya Imam Nawawi, ina amin arba'atu ahrufi. Amin ini ada 4 huruf, 1 hamzah, 2 mim, 3 ya, 4 nun. Yakhluqullahu ta'ala min kulli harfin nalahan. Yaqulu Allah maghfir liman yaqulu amin. Ini lafaz amin ini hurufnya ada 4. Dari setiap huruf Allah ciptakan seorang malaikat. Maka ketika orang baca amin, 4 malaikat ini ngomong begini, Allahumma gfir lima yaqulu amin. Ya Allah, ampunilah orang yang baca amin. Tuh, ya. Maka jangan harus baca amin, amin gitu. Selesai sholat taraweh, doa kamilin ya, doa sholat taraweh, sawareh. Nah, disebutnya doa kamilin di kampung, doa kamilin ya. Nah ini kita jangan berat bilang amin, 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 amin. Itu didoakan oleh 4 malaikat yang Allah ciptakan dari huruf amin. Gitu. Ini tempat dalam kitab tahzib Imam Nawawi. Luar biasa. Terus wa qiraatil imami dan membacanya imam, wal munfaridi dan munfarid orang yang sholat sendirian, wal makmumi dan makmum alladzi la yasma'u yang tidak mendengar makmum qiraata imamihi pada bacaan imamnya makmum. Baca apa? Suratan, surah setelah baca Fatihah.
suratan surah, satu surah, aw ba'daha atau separuh surah, ba'dal Fatihah setelah baca Fatihah, fil ula ini di rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi merupakan salah satu sunnah hayat adalah baca surah selain Fatihah. Di mana rakaat pertama, rakaat kedua. Untuk siapa? Untuk imam dan untuk sholat sendirian. Juga untuk makmum yang tidak mendengar bacaan imam. Karena banyak jamaahnya sementara nggak pakai pengeras suara, jadi yang belakang nggak mendengar bacaan suratnya imam, maka si makmum itu disunahkan baca surat. Gitu. Kalau sekarang kan, udah canggih ya pengeras suara, nggak usah. Ketika makmum mendengar bacaan imam, sudah dengerin saja, gitu. Dengerin saja. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkan. Nah, dalam hal ini antara imam dan makmum, ya, ketika imam baca Fatihah, maka makmum diam mendengarkan bacaan imam. Ketika waladhdallin, maka imam dan makmum bareng baca amin. Setelah baca amin, disunahkan imam diam seukuran baca Fatihahnya makmum. Baca Fatihah makmum ada 5 menit, nggak bakalan ada, nggak bakalan ya. Kita baca Fatihah waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, mana ujungnya, mana awalnya, ya. Jarang kita baca Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, Ar-Rahman, Maliki, iyyaka na'budu, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, disunahkan tak si imam setelah amin diam sejenak waktu untuk bacanya si imam terhadap Fatihah. Setelah itu baru si imam baca surah selain Fatihah. Si makmum diam ngedengerin bacaan imam. Nah, ini termasuk sunnah hayat. Gitu. Gimana kalau untuk masbuk? Begitu masuk ke masjid sudah ketinggalan 2 rakaat, apakah disunahkan nih orang yang masbuk tadi, makmum masbuk tadi membaca surah selain Fatihah? Nah, wa fi rakaati salisati, dan dalam rakaat yang ketiga, wa rabi'ati, dan rakaat yang keempat, ligweliman, untuk selain orang sabakoh yang mendahului terhadap imam, soko al imam mendahului. Gimana? Bil u'laya ini dengan 2 rakaat pertama dan kedua. Nah, untuk orang yang ketinggalan dengan imam 2 rakaat, untuk orang atau makmum yang ketinggalan 2 rakaat dari imam disebut makmum masbuk, tetap disunahkan baca surah di mana? Rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kita jarang ya, mudah ya. Paham ya? Paham ya? Terus wal jahri, termasuk sunnah hayat wal jahri, mengeraskan bil qiraati, dengan bacaan Fatihah bisubhi, dalam sholat subuh, wal jum'ati, dan sholat Jumat, wal idaini, dan sholat 2 lebaran, wa usufil qamari, dan dalam gerhana bulan, wal uqlayaini, dan rakaat pertama, rakaat kedua, minal maghribi, dari sholat maghrib, wal isya'i, dan sholat isya. Mengeraskan bacaan Fatihah sholat di waktu sholat subuh, Jumat, 2 lebaran, ya, gerhana bulan, rakaat pertama, rakaat kedua, maghrib dan isya, itu termasuk sunnah hayat.
juga wal isrori dan pelan. Wal isrori dan membaca pelan fima dalam rokaat ada yang selain mazalika pada ulayain, lalu membaca pelan Fatihah di selain rokaat pertama, rokaat kedua, yaitu rokaat ketiga dan keempat. Ini termasuk sunnah hayat. Wa qiraati alif lam mim tanzil dan membaca alif lam mim tanzil di waktu subuh Jumat ya. Ini termasuk sunnah hayat firula dalam rakaat pertama min subil Jumati di subuh hari Jumat. Wahal ata dan surat hal ata bisbarnya di dalam rakaat kedua subuh Jumat. Wa taslimatu saniyatu dan salam yang kedua. Salam yang kedua ini termasuk sunnah hayat. Adapun salam yang pertama termasuk rukun sholat. Sudah selesai ya, sunnah abad selesai, sunnah hayat selesai. Lihat tengahnya ya, qauluhu wa taslimatu saniyah. Palawik tasoro, maka jikalau meringkes soko al imam ala taslimatin atas satu kali salam. Kalau si imamnya hanya melaksanakan satu kali salam, gimana untuk makmum sunnah, maka disunahkan lil makmumi untuk makmum taslimatani dua kali salam. Berarti nggak setia dong makmum ke imam, harusnya kan ikut. Oh, li'anahu, karena sesungguhnya makmum kharaja itu sudah keluar makmum anil mutabaati dari mengikuti imam bil ula dengan salam yang pertama, karena dengan salam pertama sudah putus hubungan makmum dan imam, bukan hubungan suami istri, hubungan makmum dan imam. Nah, gitu. Nah setelah salam ngapain? Bayusan dan disunahkan azikru zikir, wadu'amu dan berdoa, ba'da sholati setelah sholat. Pakod waroda maka sungguh telah datang opo ana du'a yustajabu biduburil maktubati. Karena ada hadis yang menyatakan gini, ana du'a sesungguhnya doa yustajabu itu diijabah doa biduburil maktubati dalam setiap setelah sholat lima waktu. Doa yang dijabah doa yang maslahat buat kita ya. Ya Allah, berikan aku uang 1 triliun tapi nggak diijabah. Oh berarti punya uang 1 triliun belum maslahat. Gitu ya gitu. Jadi Allah itu muslim, apa yang tahu yang maslahat buat hambanya gitu. Jadi yang diijabah itu doa yang maslahat buat kita gitu ya. Atau latif ya. Bahwa karena sungguh telah ada kanjeng Nabi Muhammad SAW idza salama apabila salam Nabi Muhammad SAW min sholatihi dari sholat
istighfarullah salasan. Istighfar maka istighfar kanjeng Nabi Allah kepada Allah salasan 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wakola dan membaca Nabi Muhammad SAW, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Rawahu telah meriwayatkan terhadap hadis sahih Muslimun Imam Muslim. Zakat telah menampai soko al-bazar wa masahat dan mengusap Nabi wajah kepada mukanya Nabi biyaminihi dengan tangan Nabi. Jadi Rasulullah SAW ketika selesai sholat usap muka. Ya, ini hadis ini di Azkar Nawawi ada, di dalam kitab Budiah al-Mustasikin ada, di dalam kitab Ihanatul Talibin ada, bahwa Rasulullah SAW ketika selesai sholat mengusap muka sampai ke bawah jenggotnya, sambil membaca apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah alimul ghaibi wasyahada, Allahumma azim anil hamma wal hazan. Ini mah malah lebih musab paha. Ini tentang halal dengan dalil nggak ada habis, banyak habisnya. Ya. Bahkan doanya bagus banget. Ya Allah, hilangkanlah kebingung, kesusah. Allahumma azim anil hamma wal hazan. Auzubika min jahdi balai dunia wa azab akhirat, dan aku beri kepadamu dari kepayahan dunia dan azab akhirat. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika usap muka selesai sholat. Bahwa dan bersabda Nabi SAW, manis papa Allah dubur kulis sholatin salasan malam, man siapapun istighfar yang membaca istighfar atau mohon ampunan Allah kepada Allah dubur kulis sholatin, di setiap setelah setiap sholat salasan malam 3 kali. Bagaimana istighfarnya? Pakola, maka membaca Yasin. Ini istighfarnya. Astagfirullah, astagfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Astagfirullahaladzim. Pakai hati apa ya? Dalam satu riwayat mah pakai hati, khususnya setelah sholat maghrib dan subuh. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Gimana? Ghufirat dzunubu wa in kana qad farat min az-zambi. Ghufirat maka diampuni dzunubu, dosa dan siman, wa in kana walaupun ada itu dosa qad farat wa in kana walaupun ada itu si orang qad farat lari min az-zambi dari medan perang. Begitu di perang supaya musuh lari, itu kan dosa besar ya. Lari dari perang itu dosa besar. Walaupun itu Allah ampuni dosanya kalau setiap sholat istighfar. Lalu waqala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallahu dubur oleh sholat salah salasina, siapapun yang membaca atas ke setiap pada sholat 33 kali, wa hamidallah wa hamidah, dan memuji Allah kepada Allah salah salasina 33 kali, wa kabar dan membaca Allahu Akbar takbir salah salasina 33 kali. Siapapun yang membaca subhanallah 33 kali, subhanallah, subhanallah, gitu aja kelar, jangan panjang-panjang. Subhan jadi subhan ya, subhanallah jadi subhan subhanallah ya. Terus takbir 33 kali, alhamdulillah, 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 jadi bulah-bulah. Takbir 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan panjang-panjang. Akbar, Allah
33 kali 3 sama dengan 99. Nah yang 100-nya baca ini. Sumakola lalu membaca ya si orang tamamal mi'ati sempurna 100-nya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gimana? Gufirat khotoyahu, maka diampuni khotoyahu, kesalahan-kesalahannya. Wa ikana, walaupun ada khotoya misla zabadil bahri, sebanyak buih lautan. Rawahu telah meriwayatkan sapa Muslimun Imam Muslim. Ada kata-kata zabadul bahri, maksudnya apa? Oh, wa zabadul bahri lan utawi lafaz zabadul bahri iku yuklaku dikatakan gitu ya, ala ma'ani pada beberapa makna. Jadi zabadul bahri ini mempunyai beberapa makna. Wal muradu yang dimaksud dengan zabadul bahri al-mau itu ayin. Jadi walau kana misla bakil bahri bil kasroh, tegese walaupun ada itu dosa misla ma'il bahri, seumpama air lautan bil kasroh, dalam saking banyaknya dosa seperti air lautan. Itu. Jadi setelah salam ya disunahkan istighfar, zikir, doa. Wa yutimu sholat wa nafis. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bit ta'allum, tawassalna bit ta'lim, anta rizqana wasi'ah wa tarzuqna amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim